Hi everyone, what's up? Nice to see you all again. I'll be waiting until you guys come in and join this live today, as today is a special day again because today is the first Sunday of the month of July, and this is the second semester of the year 2020, and I believe God has got a special plans for us, special blessings for us, special grace for us in this second half of the year. And I believe we are going to walk from victory to victory, starting from today until the end of this year and all the rest of our lives. So before we start with our live with Sister Laura Lazarus, before she join and share her life testimony with us, let us prepare our hearts and let us worship the Lord, as I'll be waiting also for you guys to come in. So we're going to start soon. In few minutes we are going to start. We will start soon. Hoping for many people to come. If you guys have joined, you can share to your friends and tell them how blessed are you with this live Instagram program, so they can also be blessed through this live Instagram program, and all the glory shall be for God alone. Okay. Wow, so nice to be here again, to see you all again. Welcome for those of you who are joining. Welcome. I'll be waiting still. I'll be waiting for you guys to join. Wait. We will wait for you to join. So nice to be here again in the live. Okay, thank you for joining. I welcome all of you with all of my heart, and hope you will be blessed with this live program again of today, as we'll be starting soon in a minute. We'll be starting with a worship, and at 7 p.m. we'll be having Ka Laura Lazarus with us to share her life testimony, which is super duper amazing, and I'm sure all of us will be blessed. So do tell your friends about this program so they can also be blessed like you are, and they can also join the live. Let's start in prayer. Dear Jesus, we give you praise, we give you honor. Lord, we know, Lord, that today is the day that you have made for us, Father. And we know, Lord, that in the second part of the year, Father, in the second half of the year, Father, in the first Sunday of July, Lord, we know, Lord, that you have got a great plan in store for us, Father. And we know, Lord, that none of your plans are plans of failure, Lord. All of your plans are plans of abundance, plans of successful, and plans of blessings for us, Father. And that's why we worship you, Lord. We give our lives to you, Father. We give thanks for your protection, for your grace, for your mercy in our lives, Father. We are nothing without you, Lord. Thank you for everything, Father. Now we are going to worship you, Lord, and show our gratitude, our thanks towards you, Father. May our worship be a sweet fragrance in your sight, Lord. Thank you for everything, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Let's prepare our hearts and tell him how good he is. Oh.
Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Oh, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu,
Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih buat kasihmu, buat kebaikanmu, buat segala pengorbananmu. Kami tahu penyertaanmu selalu sempurna bagi setiap kami. Oh, kami tahu Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Shireyana namo yasera nama, Oyara nama yashenara namo, Kiryara nama yashanda yara nama yase, Uriara nama yasekara namo, Kirala nama yasera namo, Kirala nama yase, Uriara nama yase. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, kau selalu baik bagi setiap kami. Kau selalu baik bagi setiap kami. Oh, kau Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu, buat kebaikanmu. Terima kasih. Oke, mari kita sambut dengan meriah Kakak Laura Lazarus. Hai Dan Raj, hai Raj. Aku manggilnya apa nih? Lebih enak nih. Panggil Daniel aja kan nggak apa-apa. Oke, hai Daniel, how are you? Fine kakak, how are you kakak? Thank you udah mau join. Terima Sama- kasih banyak kakak. Sama-sama Raj. Today itu aku meeting ya whole day, jadi bener-bener ya ini that's me gitu ya seharian Wah, sama Andi thank nulis. you kak. So, Aku gimana? sangat
bersyukur untuk waktu yang sudah kakak sediakan. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya kak ya. Oke, Aku yang doa pimpin ya doa. dan Ya, aku doa nanti kakak doa pas penutup kakak. Aku minta tolong kakak doa ya. siap. Oke. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul Tuhan bersama dengan Kak Laura Lazarus dan semua yang nonton pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bukan sebuah kebetulan Tuhan kalau hambamu dipertemukan dengan Kakak Laura Lazarus. Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada rencana dan hal kebaikan yang akan kau beritakan kepada semua kita yang ada di saat ini Tuhan tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hanya namamu yang dipermuliakan melalui live Instagram kami Tuhan. Tuhan berkati Kalora Lazarus, berkati juga hamba. Tuhan kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kak, aku Eh, pengen tanya nih Kak. Kan apa? dari nama kakak udah kelihatan banget nih Kak. Kayaknya kakak udah terlahir dari keluarga yang udah bener-bener kenal Tuhan ya Kak. Ya, I thank God bener-bener sekarang gitu bener-bener ngerasa udah dari lahir udah di keluarga Kristen gitu. Jadi bener-bener emang udah dipilih gitu ya. Wow. Dari nama Lazarus itu sepertinya sudah kenal Tuhan. Aku pengen tahu nih Kak. Aku kan selalu percaya dan aku yakin kita semua tahu di sini bahwa seberapa lama kita kenal Tuhan itu gak menentukan kualitas hubungan kita kan sama Tuhan Kak. Pasti Ya, ada saat-saat tertentu di mana kita benar-benar feel God di dalam kehidupan kita sampai kita benar-benar diubahkan. Ada ya, nggak sih Kak saat-saat seperti itu dalam kehidupan Kakak yang benar-benar Kakak mengalami Tuhan? banyak lah, banyak. Banyak banget dalam setiap hal gitu. Sampai sekarang pun juga masih terus terus terjadi gitu. Setiap hari kan Tuhan dibilang selalu ada diberikan yang baru gitu. Jadi something new setiap hari gitu kalau bersama dengan Tuhan gitu. Jadi bener-bener banyak banget gitu. Di part mana gitu yang Daniel mau tahu gitu. Aku Yang banyak aku pengen tahu adalah di saat yang benar-benar sampai mengubah hidup kakak drastically. oh drastically itu ya itu yang pas kecelakaan pesawat ya. Yang jadi pas Nah, itu aku pengen tahu. Oke, Kak, aku mau tanya nih, Kak. Kakak memang dari kecil bercita-cita menjadi seorang pramugari ya, Kak? Apa ya, enggak? banget dari kecil aku udah pengen banget jadi pramugari. Wow. Terus, kapan mulai jadi pramugari, Kak? Pada saat itu, di tahun berapa itu, Kak? Mulai awal-awal karir jadi pramugari. Eh 17 dan 18 tahun gitu. Dan 18 tahun gitu aku jadi pramugari. Terus Wow. aku ya masih muda banget ya. Wow, 2003 iya. Wow. baru terbang ya. Langsung di pesawat komersial yang Ya. yang itu atau enggak? Sebelumnya sih memang udah sempet ngelamar dulu di berbagai macam penerbangan. Nah, baru akhirnya yang diterima itu ya di pesawat komersial tempat aku bertugas sampai aku ngalamin kecelakaan gitu. Hmm. Oke, Kak. Nih aku pengen tanya nih, Kak. Kakak berapa tahun sih, Kak, kerja di pesawat komersial itu sebelum kecelakaan itu, Kak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun itu kakak udah bekerja dan tidak ada masalah apa-apa ya, Kak? Aku rasa aku sebut nama pesawatnya juga nggak masalah ya, Kak, ya saat ini ya? Ya, tapi Atau, nggak usah lah. oke. Oke, jadi di pesawat itu semuanya berjalan dengan baik selama 1,5 tahun. Pas saat itu Kak mau hari kecelakaan itu terjadi Kak, ada nggak sih Kak firasat apa gitu Kak dalam diri Kakak atau Kakak biasa-biasa aja pada saat hari itu? Ada firasat, ada perasaan firasat nggak enak. Pada waktu itu sempat ngerasa nggak enak, terus kayak gitu sempat ngalamin kayak ya nggak bakal pulang lagi. Wow, jadi sebelum terbang itu Yes, itu dari Jakarta ya Kak pada waktu itu? ya Wow, dari menuju Jakarta ke Solo. Solo, dari Jakarta ke Solo. Itu pesawat pagi atau malam Kak? Pesawat sore jam 6 malam ya jatuhnya. Oh, oh malam, oke. Jadi udah ada firasat gitu Kak. Terus Kakak tetap masih melawan firasat itu apa karena memang Kakak yakin gak akan ada apa-apa atau kenapa Kak? Karena memang tugas, jadi mau nggak mau ya harus tetap harus lakukan. Even kamu nggak mau pun kamu tetap harus terbang, harus melakukan hal itu. Gitu.
Oke. So, hari itu berjalan. Terus, itu detik-detik sebelum kecelakaan itu terjadi itu seperti apa sih, Kak? Bisa di-sharingin dikit nggak, Kak? Mungkin ada yang sudah lupa atau mungkin ada yang belum pernah dengar secara langsung dari Kakak. Boleh nggak, Kak, di-sharingin dikit, Kak? Kalau nggak Kakak nggak keberatan. Ya, jadi waktu itu tuh aku harus bertugas dari Jakarta ke Solo. Nah, pada waktu pesawat mau mendarat di Solo, tiba-tiba pesawat ini keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti di atas kuburan. Nah, Wah, dengan itu di bagian depannya itu hampir setengah bagian dari pesawat itu hancur. itu Terus, jadi udah ah, landing. itu iya dalam keadaan waktu pesawatnya mau landing. Jadi pesawatnya keluar landasan, nabrak pagar, berhenti di atas kuburan. Oh, terus Nah, bersama dengan itu, orang yang duduk di sebelah kanan kakak, Kevin, dan semua sekeliling orang-orang yang duduk di sekeliling kakak itu meninggal. semuanya, Kak. Hampir sebagian besar semuanya. Jadi Ya, itu jadi kayak jatuh dari atas gitu ya, Kak? jadi kayak mendarat sih, waktu dia mau mendarat, dia keluar landasan gitu. Wow. Ya, kadang nggak bisa bilang ya ini adalah kehidupan kedua, this is my second chance, dan aku harus pergunakan sebaik-baiknya. Yes, yes. Ini Kak, mereka, Kak, bentar Kak, aku pengen tanya nih Kak ya. yes, Kan you. pada saat itu kan Kakak bilang sama Kakak mungkin masih ada beberapa lagi yang berhasil selamat lah, yang ditolong izinkan Tuhan untuk selamat. Aku pengen tahu nih Kak, aku pernah dengar dari kesaksian Kakak di YouTube, katanya Kakak waktu itu ditemukan di antara tumpukan jenazah-jenazah, apa itu benar Kak? Kakak, Sorry, aku putus. Halo, halo, iya Kak? yes. Oke, suara aku udah jelas Kak? Jelas dong. Ya, Oke. Nah, aku pengen tanya nih Kak, aku pernah dengar Kak tentang kesaksian Kakak dari YouTube. Aku pengen tahu nih Kak, katanya Kakak ditemukan pada waktu setelah kejadian itu, Kakak ditemukan di antara tumpukan jenazah. Itu benar nggak Kak? benar banget. Wow. Benar banget. Jadi di atas Kakak udah ada jenazah-jenazah gitu Kak? Dari tumpuk-tumpuk. Karena kan pesawat waktu kecelakaan ini kan kita semua berhamburan. Iya, iya. Terus badan badan kakak tuh ditemukan di bawah reruntuhan sayap pesawat. So, semua mayat-mayat itu kan pada keuruk gitu. Jadi benar-benar badan kakak ini udah ketumpuk-tumpuk. Udah, ya ini sampai sekarang aku masih hidup ya, ini adalah milik. Kak, kan setelah kejadian itu Kak pasti ada luka-luka yang Kakak alami. Apa aja sih Kak yang luka atau eh, hal kesakitan apa aja sih Kak yang Kakak harus lalui semenjak kejadian itu Kak? Kalau sakit sendiri sebenarnya kakak kan udah yang kakak hancur, tangan kakak copot, pinggang kakak patah, kaki kakak juga patah dengan keadaan betis itu hilang setengah bagian. Sebenarnya badan kakak itu hancur-hancuran. Tapi yang jauh lebih hancur adalah hati kakak. Hati dan juga jiwa kakak itu benar-benar hancur gitu. Karena bukan hanya saja itu, tapi kakak juga merasa bahwa masa depan kakak juga hancur gitu. Ada lagi. Ada lagi ya, sorry. Kak, Ya, kan yes. Kakak sudah mengalami begitu banyak luka. Pasti Ya, untuk memulihkan keadaan luka itu kan nggak cepat ya Kak. Kira-kira berapa lama sih Kak waktu itu Kak untuk berobat sampai ya sampai Kakak bisa berada seperti saat ini Kak masih sehat sekarang gitu. pun aku masih berobat dan Raj. Daniel, aku masih berobat. Wow. Cuma memang operasi terakhir itu yang 2017 itu operasi yang ke-19 kali. Berapa Kak? 19 untuk di bagian. Tapi kamu juga, aku juga dengar kesaksian kamu, kamu juga luar biasa. Dan Wah, ya, puji tuh. juga luar biasa. Puji Next time Tuhan. gantian ya, next time aku yang tanyain tentang kamu ya. Boleh, boleh. Ini aku live nih 1 jam kok Kak. Jadi nanti kalau misalnya di tengah-tengah live kalau Kakak mau nanya ke aku juga boleh kok Kak. Kita ngobrol-ngobrol gak apa-apa. Oke, Oke. sure. So, aku pengen nanya lagi nih Kak. Oke. Kan
kakak udah selesai, paling nggak kakak masih dalam pengobatan dan tidak sewaktu itu. Gimana sih kak cara kakak maksudnya sampai sekarang bisa menjadi motivator, bisa motivasi orang dengan keadaan kakak yang seperti itu? Momen apa sih kak yang buat kakak sadar, like, I mean kita semua kalau berada dalam posisi kakak itu pasti kan mesti akan kecewa, akan hancur, dan gak akan gampang untuk bisa motivasi orang lain, tapi kakak bisa motivasi orang lain dengan keadaan kakak. Momen apa gitu kak yang benar-benar merubah kakak, yang bilang ke kakak bahwa semuanya akan baik, dan ya kakak mau motivasi orang walaupun kakak belum sembuh sempurna mungkin pada waktu itu. Ya, it's not easy anyway. It's a tough moment dalam hidup aku gitu. Jadi benar-benar ancur-ancuran, nggak tahu masa depan bagaimana, nggak tahu kehidupan apa yang harus lakukan gitu. Semuanya by progress, nggak langsung instan kayak langsung mau oke, nanti aku akan jadi motivator. Aku akan bisa memberi motivasi buat banyak orang, win Hmm, banyak orang. No, no, nggak semudah itu. Jadi memang cuma tujuan awal pengen memberikan semangat kepada orang lain agar mereka jangan ngalamin seperti apa yang aku alamin. Dan dari situ aku pengen tuh orang tuh ya memandang bahwa kehidupan mereka ini adalah satu hal yang menjadi sebuah anugerah. Aku hidup wow, yang kedua kali dan tidak wow, semua punya kesempatan yang sama di dalam hidupnya. So, yes, ketika hidup saat ini pergunakan itu baik-baik karena ini adalah hal yang kita nggak bisa beli dengan uang sebanyak apapun yang kita punya karena ini berbicara tentang nyawa. Itu semua punya Tuhan. betul, Jadi wow, dan ketika dulu aku waktu belum ngalamin ini, aku ngerasa hidup aku kayaknya aduh monoton dan boring, really boring dan I don't know what I must to do dan aku maunya bawanya bunuh diri gitu. Tapi semenjak udah ngalamin kejadian ini, aku malah aku juga nggak tahu setiap hari hidup aku excited gitu. Karena apa? Karena dari kejadian itu aku mengalami proses perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. So, wow, ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di situ aku melihat, wow, bahwa hidup setiap manusia adalah hidup yang sangat berharga. Jadi yes, yes, terlalu sayang banget kalau disia-siakan dengan percuma. ya, 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 Terlalu sayang jika wow, kita lewatkan kehidupan kita hanya dengan stres, takut, and we don't know. Maksudnya kita khawatir gitu, kita worrying about something yang nggak terjadi dalam hidup yang we never know it will happen or not. Tapi kita udah terlebih ya, dahulu khawatir gitu, dan itu rugi banget kan gitu. betul, So, betul, yes, world and I want ya, telling the people at people the world gitu bahwa hey, kita masih hidup dan ini benar, adalah harta yang paling mahal yang kita punya. Ya paling mahal wow, sih, tapi yang terlebih daripada semua itu adalah aku mengenal Tuhan secara pribadi. wow, Sehingga ketika mengenal Tuhan, di situ ketika ada orang yang bahkan jahat sekalipun, yang bahkan kita rasa nggak layak untuk dimaafkan, tapi Tuhan aja udah maafin kita terlebih dahulu gitu. benar, Dan ketika aku mengenal cintanya Tuhan, itu membuat aku menjadi lebih berarti lagi di dalam hidup ini. wow, wow. Gitu. Kak, Terus tadi kakak sempat bilang tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Momen apa sih kak yang benar-benar Tuhan nampaknya dirinya benar ke kakak? Kapan itu momennya dan dalam bentuk apa Tuhan berjumpa dengan kakak pada waktu itu? kenapa? Kenapa? Sorry tadi keputus, Daniel. Kak, tadi kan kakak sempat bilang tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Aku pengen tahu nih kak, dan mungkin yang nonton saat ini juga pengen tahu dalam bentuk apa sih kak waktu itu Tuhan menampakkan dirinya kepada kakak, dan dalam momen seperti apa sampai kakak benar-benar bisa berubah. Em, Tuhan yang waktu itu yang dalam case-nya aku adalah waktu aku mengalami perjalanan near death experience. Perjalanan dekat dengan kematian. Waktu aku lagi jalan di 8, terus aku yang mau balik gitu, maksudnya aku mau pulang, tapi ya semua sekeliling gelap gitu. Terus udah gitu, waktu aku berseru minta tolong pada Tuhan, nah di situ aku ngelihat ada satu cahaya terang sekali, dan ternyata dari terang itu aku ngelihat ada satu orang yang begitu besar, tapi wajahnya Wow, nggak bisa kulihat. wow, Dari cahaya yang terang itu mengatakan I have to back, maksudnya aku harus kembali, masih ada yang harus aku ceritakan. Itu tadinya itu juga susah buat kakak untuk bisa percaya hal itu gitu. Tapi ya, waktu pas eh,
7 tahun kemudian aku cari tahu gitu. Itu kan kayak kita kalau ada kita kalau different with the other, bukan maksudnya bukan dalam hal apa, bukan untuk menyombongkan diri, maksudnya kita ngerasa ini ada sesuatu, kalau misalnya kita katakan ini apakah orang akan percaya gitu kan. So before Ya, aku ini I have to do the research first, right? betul, betul, yes, yes, Aku setuju Kak. cari tahu, terus udah gitu aku baca gitu, aku cari gitu kan, sampai tepatnya itu awal tahun kemarin itu aku ketemu sama Ya, orang juga yang ngalamin hal yang sama dengan aku, terus kita cross check dan kita memiliki benang merah yang sama. So wow. can you imagine betapa amazingnya Tuhan gitu. Yes, betul, yes, wow, luar Ya biasa. itu pengalaman yang big, maybe that's the big moment di dalam hidup aku gitu kan. Tapi ada juga banyak hal yang ketika aku ngalamin tekanan kehidupan, aku ngalamin hal yang gak enak, dan I just kalau now aku cuma pray aja sama Tuhan gitu, aku doa, aku juga menemukan Tuhan di sana. Tuhan jawab Wow, doa. wow, Even aku doa sama Tuhan, Tuhan aku mau aku doa, bahkan Tuhan pun juga bisa memakai orang yang fasik sekalipun untuk bisa menjawab ya, doa yang kita tanyakan kepada Tuhan. ya, betul, Jadi ya, kalau kita berpeka dalam hidup kita, makanya Tuhan bilang kan, jaga hubunganmu intim dengan Tuhan. So kamu akan peka, and you will know ini apakah dari Tuhan atau tidak. Bedanya apa? Yang membedakan adalah ada damai sejahtera di sana. yes, yes, betul, Ketika hal wow, itu dari Tuhan, itu akan mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. um, Gitu luar sih. biasa. Kak, kakak kan udah mengalami ya, mungkin kecelakaan yang kakak alami mungkin ya bisa, mungkin ada yang mengatakan bahwa itu salah si A atau salah si B atau salah apanya, cuman dalam diri kakak pribadi waktu awal-awalnya ada nggak sih kak rasa marah atau rasa kesal kepada seseorang mungkin yang mengemudikan pesawatnya pada waktu itu atau kepada apa, ada nggak sih kak? No, no. Cuma Nggak ada bertanya sama kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, ketika udah paradigma kita udah dibetulin, ya aku cuma nanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? sekali. Tuh, ya kayak gitu sih. Setiap kali ada problem dalam hidupku, aku cuma nanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan mau untuk aku pelajari dari kejadian ini? Iya, Gitu. iya, Eh, Mengenai keputusan yang salah dari setiap kita pasti banyak lah kami apa salah ambil keputusan. Aku pun juga ada hal-hal yang sampai sekarang aku mungkin merasa apa ya? Tapi disesali pun juga nggak bisa, Daniel. Kita mau menyesal betul, sekali, benar, ya kan? benar, setuju Kak. Aku tahu, I know ini keputusan-keputusan salah yang pernah aku ambil dalam hidupku. Yaitu dia, setiap dosa itu ada konsekuensi yang harus kita eh konsekuensi yang harus kita terima. Oke, dosa adalah Yes, dosamu sudah Tuhan tebus di atas kayu salib, dari yang benar, kamu belum buat ataupun yang udah kamu buat gitu, ya, atau yang bahkan belum kamu buat sekalipun Tuhan sudah ya, menebus di atas kayu salib betul, gitu. Tapi ada konsekuensi dari dosa yang harus kamu terima. yes, yes, Kalau kamu nggak, kira-kira nih mau melakukan dosa terus nggak, jangan pikir ya enak gitu, Tuhan udah tebus. No, ya Tuhan udah tebus, tapi ada konsekuensi dari dosa tersebut yang harus kamu terima gitu. Jadi dan wow, konsekuensinya itu tidak enak gitu. benar, Jadi, sebelum kamu melakukan itu, better guys you just think, aduh, kalau aku berbuat ini konsekuensinya aku mungkin akan gini gini ini dipermalukan apa apa gitu. wow, Better better don't do it gitu. Ya udah nggak usah gitu. Dan kalau kamu setia, akan ada upah kesetiaan dari Tuhan gitu. yes, yes, wow, Kayak gitu. Tapi balik lagi pokoknya kita ya, aku cuma paling tiap pagi gitu aku doa gitu, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk aku bisa menyenangkan hati Engkau? Apa yang aku wow, bisa, ya wow. kayak gitu Daniel. Kak, kakak Yes. sudah melalui ini semua kan Kak, yang apapun yang kakak alami pada saat itu Kak, ada nggak sih Kak rasa yang maksudnya
penyesalan tertentu dalam diri kakak? Ya, ya itu kalau misalkan yang kayak yang tadi gitu ngalamin kayak penyesalan kayak aduh Tuhan nyesel nih udah kecelakaan gitu enggak, itu udah berlalu. Ada mungkin ada pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah yang udah diambil. Tapi kalau dipikirin mau disesalin juga mau sampai kapan gitu. Jadi nggak akan. Betul. Jadi kalau buat kakak sendiri, I thank God gitu. I have a lot of things to do gitu. Jadi I have a lot of homework gitu. Jadi kayak sebelum aku ngobrol sama kamu gini, aku tadi habis um, kelas bisnis ambil nah gitu. Aku nggak pernah membiarkan diri aku tuh nganggur gitu kayak Benar. nanti. Wow. Jadi aku abis sebelum live sama kamu ini aku abis ikut kelas bisnis gitu kan. Terus I have a Mhm. lot things yang homework yang I have to yang aku harus lakukan gitu dalam this week gitu. Yes, setuju. Setuju. Jadi ya hidup aku excited aja gitu dan jadi bener-bener kalau ngomongin soal nyesel ya ada mungkin aku nangis gitu kan Hmm, kalau aku kesel gitu aku nggak mungkin bisa balas karena aku tahu bahwa Tuhan katakan kita harus mengasihi even musuh-musuh kita. benar. Benar, Kak. Yes. Bukan berarti aku nggak ada orang yang jahat sama aku gitu, ada gitu. Tapi ketika hati aku kayak cenit gitu, sakit gitu ya. Dengan atas apa yang dilakukan gitu. Tuhan aku berkati orang itu, aku berkati Wow. gitu, beri pengampunan kayak gitu tuh. Terus kadang-kadang my mom suka godain I gitu. Dia bilang, "Alah, mana ada apa kayak yang benar kalau doa udah biar maksudnya yang benar kayak gitu maksudnya benar Ya, kamu ya, ya, ya. benar my Ya, mom ya. just wanted to cross check me, just want to Ya, cross check apakah I benar untuk tulus mendoakan musuh I gitu maksudnya. ya, Terus ya, ya, yang ya. benar doain biar cepat mati dia gitu kan. Enggak mam benar I pray to ya orang yang jahat itu untuk Tuhan Ya. berkati dia apa gitu. So Wow. ya ini nggak easy sih di ketika menangis tapi kita masih bisa doain orang. It's really not Gak easy. gampang pasti ya, Kak, ya, untuk melakukan hal Ya, tersebut. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar merasa tersakiti. ya Wow, kayak luar gitu. biasa. Kak, Tapi kakak balik kan tadi lagi iya, kenapa, Kak? kan kalau kita melakukan firman Iya, itu juga bikin Tuhan happy. benar. Setuju. Wow. Hmm. Kak, tadi kan kakak Yes. bilang perjumpaan kakak setelah peristiwa yang kakak alami, peristiwa kecelakaan itu. Berarti Yap. sebelum peristiwa kecelakaan itu, apakah kakak sedekat itu sama Tuhan, sama seperti setelah kecelakaan itu, atau sebelumnya pun, Mana datang? atau sebelumnya kakak nggak terlalu dekat sama Tuhan? Ngintip dulu. Kalau aku sih terus terang ya enggak ya. Ngintip dulu mah. Nah, kalau aku ada my mom. Kalau aku sih enggak ya. Jadi waktu pas dulu sebelum kecelakaan aku enggak. Aku jauh sekali dari Tuhan. Wow. Hmm. Terus udah ngalamin proses juga masih jatuh bangun. Nggak gampang, Daniel. Nggak gampang. Maka itu kan kata Tuhan pikul salib. Apa? Kalahkan daging. Ikut salib dan ikut laku. Kak, Apa? Ya, kata Tuhan apa? kata Tuhan adalah, barang siapa Pikul yang ingin salib. mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya dan mengikut aku. Yes. Untuk kita ikut Tuhan itu seperti yang kamu tahu, nggak mudah. Hari Ya, lepas hari kita harus mengalahkan daging. wow. Mengalahkan kita tahu bahwa kita sakit. Kita tahu bahwa kita terbatas. Yes, yes, yes. Apa kita mau itu maunya yang enak, nggak mau sakit, maunya yang happy, Wow, ya kan? wow. Ya, ya, setuju, Kak. Hmm, gitu sih. Jadi waktu sebelumnya memang nggak terlalu dekat sama kejadian ini, baru dekat. Kak, Iya. kakak kan lagi tulis buku ya, atau bukunya udah jadi kalau aku nggak salah. Bukunya Kak Laura udah jadi. Cuman yang aku penasaran nih, Kak. Kakak membuat buku itu tujuannya apa sih, Kak? Tujuannya itu just wanna sharing. Aku cuma mau share kepada teman-teman bahwa aku nih ngalamin banyak hal yang gak mudah. Tapi semuanya hanya karena Tuhan yang kedua. Oh,
Aku cari di seluruh dunia hal yang bisa membuat hati aku gembira dan aku nggak menemukannya. Tapi pada Wow. waktu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Ya, di situ aku merasakan apa yang selama ini aku cari tidak sanggup untuk bisa menggantikan hal tersebut. yes. Setuju. Wow. Kayak gitu. Kak, Ya, apa aja sih Kak mungkin Kakak bisa bagikan yang dari buku itu yang Kakak tulis yang mungkin sedikit banyak dapat menguatkan mungkin orang-orang yang nanti akan membacanya atau memesannya Kak. yang bisa aku bagiin ya tentang kisah hidup aku dari mau menggapai cita-cita mau jadi pramugari sampai jadi pramugari sampai akhirnya jauh dari Tuhan terus sampai akhirnya ngalamin kecelakaan ngalamin mukjizat terus udah gitu hidup yang kedua kali dan Tuhan pakai untuk Wow. mencari kebenaran. Nama Kak, judul kalau di dia nama judul bukunya Kak. hmm, bisa didapatkan Kenapa? di dia di Growing Books. Siap. Oke. Jadi semuanya yang mau pesen bukunya Kak Laura bisa pesan Growing di Book, toko Growing buku. Book. Growing Book. Wow, luar biasa. Kak, aku mau tanya nih Kak. Berarti Kakak kalau disuruh pilih lebih menyenangkan hidup yang pertama atau hidup yang kedua, Kakak lebih pilih lebih menyenangkan di hidup yang mana nih Kak? Of course now. Wow, luar biasa. Kak, kan aku Yes. tulis di topiknya untuk hari ini adalah give thanks in all circumstances. Bersyukurlah dalam setiap hal, setiap keadaan hidup. Aku pengen tanya Ya, nih Kak, menurut Kakak Laura bersyukur itu gampang gak sih Kak? bersyukur itu ya mudah kalau dalam keadaan kita fine, everything okay. Hmm. Dalam keadaan kita Bagaimana lagi kalau dalam keadaan sulit? dalam keadaan sulit itu ya nggak mudah. Tapi ya harus memaksakan tadi mengalahkan daging, memaksakan Yes. tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus di dalam kamu. Karena Wow. ketika kita syukur di dalam Tuhan, itu iman kita akan mengikuti semakin besar. Yes. Daniel ngerti Ngerti Kak? Yes Kak. saat dalam tekanan kehidupan yang berat sekali, Iya, iya, iya. saat rasanya tuh udah terjepit, bahkan udah ada mungkin bentar lagi jatuh. Benar. Tapi kamu lihat, kalau misalkan kamu cuma melihat hal-hal yang bad di dalam hidup kamu, kamu akan Iya. ngerasa bahwa kamu semakin ciut. Waktu aku ngalamin keadaan kaki aku harus ngalamin operasi yang begitu banyak. I'm just asking to God, Tuhan kenapa kayak gini? Kok hidup aku seperti ini sih? Tuhan kok aku nanya terus dan aku tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Tapi pada Wow. waktu aku mengucap syukur, aku cuma bilang Tuhan, thank you. Setidaknya aku masih bisa hidup. Iya. Aku masih bisa nafas. Yes. So, berarti Tuhan mau pakai aku. Apa yang mau kau pakai untuk aku bisa lakukan untuk bisa menyenangkan? Nah, Wow. jadi di situ kita masih bisa, oh iya ya, aku masih bisa napas ya. Enggaknya aku nggak parah-parah banget gitu kan. Aku masih bisa Hmm. melihat, aku masih bisa apa gitu. Cari Benar. cari hal yang dimana kamu bisa bersyukur gitu. Cari the positive Wow. thinking. Even nggak ada satupun yang mungkin saat ini kamu rasa nggak ada yang bisa untuk kamu mengucap syukur, tapi paksa diri kamu untuk bisa menemukan itu. Dan mengucap Wow. syukur itu bisa melalui pujian, bisa melalui banyak hal. Tapi lebih Yes. banyak sih aku dari pujian. Wow. Kak, Kayak gitu. eh, Yes. kan kakak bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita Hmm, mengucap syukur, mungkin banyak yang di sini penyesalan. Ketika kita mengucap syukur dalam keadaan sulit kita, apakah keadaan hidup kita langsung akan berubah drastically, langsung akan berubah menjadi baik, ataukah tetap ada proses dalam pengucapan syukur itu, Kak? mungkin, mungkin. Kan segala sesuatu dapat terjadi dalam Tuhan. Tapi Yes. yang paling pertama itu yang berubah adalah sikap mental kamu dulu, mindset kamu.
pemikiran kamu kan berubah. Iya dong. Ya, Hati benar. kamu, dengan hati kamu ngucap syukur, iya ya, Tuhan bener ya, aku masih ada hal yang baik dalam hidup aku. Terus habis itu hati kamu juga yang tadinya takut, yang tadinya kamu bingung, itu udah mulai lebih tenang. So you just Oh, keep. Mungkin the circumstance belum berubah, keadaan kamu, lingkungan kamu belum berubah gitu. Tapi ya, setidaknya kalau kamu dulu yang diubahkan, kitanya dulu yang diubahkan, ya, ya. Oh, baru kita bisa lebih gampang untuk bisa melewati itu semua. Jadi apa ya? Kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi diri kita dulu yang diubah. oh, Terus kita nggak bisa kayak orang kan. Kita mau mau ada di hutan sekalipun, tapi kalau hidup hati kita gembira, itu rasanya kayak hutannya itu jadi berwarna. oh, Kita ada di dalam dunia yang gelap, tapi kalau hati kita sudah benar, mindset kita udah benar di dalam Tuhan, kita pun juga akan rasa sukacita luar biasa. oh. Nggak gampang. Ini Yes, tantangannya yes. hidup setiap kita, Ya, hidup itu setiap dia. anak gitu. Benar. Wow. Walaupun gak gampang itu kak, tapi kakak sempat bilang untuk merubah mindset. Kan merubah mindset itu gak mudah ya kak. Soalnya gini kak, kita mengucap syukur dalam kehidupan kita untuk apapun yang kita hadapi, tapi di depannya balik lagi kita menghadapi realita hidup yang sulit, ya mungkin di hadapan mata kita memang itu mustahil, tetapi kita harus mengucap syukur. Gimana tuh kak kalau yang seperti itu? Ya udah paksa cari hal the positive thinking sedikit sekecil apapun. Yang tadi, Tuhan aku tahu nih aku harus operasi. Tapi aku tahu aku nggak Ya, punya uangnya. Tuhan, ini kaki udah semakin biru nih. Ini udah nggak bisa lagi kata dokter harus diamputasi. Terus satu sisi kalau nggak diobatin, ini kaki akan biru. Terus uang pun nggak punya untuk operasi. Terus nggak tahu harus ngapain. Itu aku pernah di posisi itu, so I know gimana. I know it's not easy. Tapi dalam keadaan gitu, lebih baik kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita doa, nyanyi yes. puji. Karena ketika kita dalam keadaan tidak tenang, kita pun tidak bisa mendengar apa yang mau Tuhan ucapkan dalam hidup kita. Ya, ya. Uh, Tapi ketika kita duduk tenang di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, kan ada lagunya, ku kan berdiri di tengah badai. yes. Jadi mau badai Wow. apapun dalam hidupmu, tapi kalau kamu punya raja di atas segala raja, itu kapten di atas segala kapten, hidupmu akan jauh. Wow. Orang mau jahat terhadapmu seperti apapun, you just Ya, thinking, come on. Kamu jadi bisa kayak, oh ya aku ngerti dia bisa melakukan itu. So you ya. just understand. Dan after that, ya udah, just don't care. Wow. And you can think, oke, aku maafkan dia. Apapun yang dia lakukan ya, maafin. Ya, ya. Nah, di akhirat juga ada berkat orang itu pindah ke kamu. Kebayang Wow. ya? Ya, Itu ngeri ya. banget. That's the level yang ngeri banget. Ketika ada orang jahat sama kamu, kamu doain dia, itu berkatnya orang itu malah pindah ke kamu. Nanti nanti deh ayatnya ada, aku pernah baca soalnya. Wow. So, jadi kayak gitu Daniel. Seru kan? Seru kan? Seru, Kak. Anyway, Seru dong. dari belum makan. Karena kan itu kan, aku makan dulu aja kali ya. Gak Terus kamu apa-apa, Kak. Santai. nggak, jangan dong, nggak enak. Kamu nanya apa lagi? Oke Kan ya. Aku pengen tanya nih, Kak. Tadi kan Kakak bilang bersyukur dalam pujian dan penyembahan duduk diam di hadirat Tuhan. Untuk pada saat itu, Kak, untuk Kakak melakukan pujian penyembahan duduk diam dalam hadirat Tuhan, itu memang karena Kakak mendapatkan satu hikmat tersendiri, satu keinginan sendiri untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, ataukah ada yang mengatakan sama Kakak untuk melakukan hal tersebut? ada ketemu di firman, di ayatnya, Wow, 12. ya, ya Terus Kak, kita ketemu di firman kan, karena kita harus ya, mengucap syukur dalam segala hal gitu. Terus wow, waktu aku mengucap syukur, aku kayak ngerasa lega hidup aku gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, lebih ke by experience sih, by experience. wow.
kayak gitu. Seru kan? Makanya, Iya dong, seru dong. Seru dong. Aku yakin yang nonton saat ini juga pasti masih seru dan masih bertanya-tanya iya, gimana sih bisa mengalami itu semua karena kan anak-anak muda zaman sekarang aja nih Kak ya kalau dapat masalah sedikit aja pasti mereka susah untuk bersyukur, tugas sedikit banyak aja pasti mereka susah untuk bersyukur, nggak dan di boleh. hadapan kita ada Kak Laura Lazarus yang udah melewati segitu banyak hal tetapi masih bisa mengucap syukur dan bisa memberikan motivasi yang begitu sangat luar biasa buat setiap kita yang hadir di saat ini yang mungkin sedang mendengarkan pada saat ini juga. Kak, tadi kakak sempat bilang soal memaafkan orang yang jahat sama kita, dan kakak sempat mengulang itu beberapa kali. Aku pengen tanya nih kak, Yes. pernah nggak sih kak ada orang yang benar-benar menyakiti hati kakak sampai kakak benar mungkin benci sama orang itu atau sempat marah dengan orang itu dengan sangat? Ada dong, ada, pasti ada. Dan biasanya Wow, orang dekat dengan kita. kak, Yes, kepotong nggak? Nggak kan? enggak, enggak. Oke, Ada dong, dan ya. biasanya orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang pernah kita anggap dekat dengan kita. Wow. Dan ya, tapi mau gimana? Udah, apa ya? Ya kita udah tahu firmannya, harus maafin, berkatin, mengampuni, dan hidup life must go on. Jadi jalan terus ke depan. Dan ya, I'm happy now gitu. Wow. Pasti kan gak gampang ya Kak untuk mengampuni orang tersebut, apalagi kalau mungkin kita sudah mengampuni terus mungkin kita bertemu lagi dengan dia di saat yang berbeda lagi, kemudian terkadang ya namanya hati dan pikiran pasti akan teringat lagi. Gimana sih Kak cara Kakak untuk tetap stay di hati Kakak yang udah mengampuni itu walaupun Kakak melihat dia atau mungkin dia masih mencoba untuk menyakiti hati Kakak lagi? Kalahkan daging, ingat firmannya kembali, dan lakukan. Kalahkan daging, ingat firmannya, dan lakukan. Udah gitu aja. That's uh, jadi circle dan pokoknya Daniel harus tetap semangat apapun yang terjadi. Next time aku arrange ya waktu untuk Ya aku siap Kak, meeting sama kamu, kita bikin IG live. boleh, Oke, oke, oke. boleh, Aku temenin my mom boleh. makan dulu ya. Oke? Oke, oke, Kak. Oke, Thank you. Kak. Thank you. Kakak, atas nama semua yang nonton hari ini dan atas nama diri aku pribadi aku mengucapkan banyak banget terima kasih Kakak untuk waktunya Kakak yang sudah Kakak berikan. Tuhan Sama-sama. Yesus memberkati Kakak berlimpah-limpah. Terima Amin. kasih banyak, Kak. Thank you untuk Sama-sama waktunya, Kak, untuk sharingnya. ya. Bye-bye. Bye. Untuk semuanya yang udah nonton hari ini, mengucapkan terima kasih banyak juga. Let's pray new before we end. Or let me share just a bit sebelum kita tutup hari ini bahwa hidup kita terkadang kita nggak pernah tahu where life takes us. Kadang mungkin ada satu ombak yang sulit yang harus kita hadapi. Maybe we need to face difficulties, we need to face oceans, we need to face any angin topan or anything in our lives, tapi when we have God with us, when we know the power of giving thanks, when we know to give thanks in all situation of our life, we will never feel alone, we will never feel that we are having many problems in our lives, because giving thanks should be our attitude and giving thanks should always be in our heart and in our mind. And when we have got the attitude of giving thanks, whatever situation we are in at this very moment only, whatever situation we are in, we can always say that God is great, God is with us, God's mercy, God's grace, and God's goodness is always there in our lives. So I just want to encourage you, apapun masalah kita, yuk belajar mengucap syukur, have the attitude of giving thanks always, and tell him that he's really a good father and he's really a good God. Jangan lihat di problem kita, jangan lihat di seberapa masalah kita, seberapa things yang kita hadapi, tetapi lihatlah seberapa baiknya yang Tuhan udah berikan sama kita. If we are still breathing at this very moment, we are not using any oxygen, we are still able to walk, we are still able to see, we are still able to hear, to talk, it is all because of God. And above all, if at this moment we are still safe from the pandemic, it is all because of God's grace also. So learn to give thanks rather to grumble with whatever situation of your life. Let me just close in prayer. Lord, we give you thanks, Lord, for today, Lord. We give you thanks for Kak Laura Lazarus, Lord.
We believe, Lord, whatever we have shared today, Lord, is a blessing to all of us, Father. We know we will never be the same, Father, as after we hear this sharing, Lord. We know, Lord, we will have many more things for us to give thanks to you, to say that you are good to us, no matter how life take us, Father, but we know, Lord, that you are always there with us, Father. Ajarlah kami terus, Tuhan, untuk mengetahui, untuk mengerti bahwa rencanamu dan rancanganmu selalu indah bagi hati setiap kami, Bapa, bagi kehidupan setiap kami, Bapa. Use all of us, Father, that are watching this live Instagram video, Father. Never leave us alone, Lord, because we need you, Father. Thank you for everything, Father. We just surrender this time. We surrender our lives into your hands, Father. Let thy will be done upon our lives, Lord. To you be all the praise, to you be all the glory, to you be all the honor, Father. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Semuanya yang udah nonton today, for everyone that have watched, thank you so much for your time that you have spent to watch this live video. I'll be back next week with someone really special. He's a song producer and he has really been used by God mightily. So stay tuned with me next week, and I'm sure all of you will be blessed. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.